bagaimana sih cara kita mengatasi dari tantangan-tantangan tersebut? Jadi itu tantangan dan merupakan challenge buat kita semua. Dan tentang kalau di pertanian tentang biaya bahan baku produksi, kemudian harga ya komoditas yang tidak menentu. Berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya media sosial ini sangat melekat dengan Gen Z ya Bu ya. Saya berharap teman-teman mahasiswa yang membuat PKM yang sudah di bidang pertanian, perikanan dan hewan kesayangan, teruskan itu dan jadikan startup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Hendrawan Saputra. IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai tani dan nelayan di masa mendatang bagi Gen Z. Nah, apakah generasi yang tumbuh di era digital seperti ini atau Gen Z memiliki potensi yang besar untuk mengubah ataupun mengembangkan tentang sektor pertanian dan perikanan yang ada di Indonesia? Nah, kita akan bahas bersama salah satu dosen dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Bersama Ibu Dr. Roza Yusfiandayani. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mas Hendra, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Mas. Selalu sehat dan bahagia yang penting ya. Alhamdulillah, yang penting bahagia ya Bu Betul ya. banget. Nah, saya kan di sini juga termasuk salah satu Gen Z nih Bu ya. Nah, terus sekarang mungkin tentang pandangan orang terutama Gen Z ini terhadap pertanian ataupun perikanan kan tidak begitu dilirik lah gitu bagi generasi Gen Z ini gitu kan ya Bu. Nah, menurut Ibu sih apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani dan nelayan saat ini? Serta bagaimana nih sebagai Gen Z ini kita dapat membangun atau membantu mengatasinya gitu? Ya oke. Thank you Mas Hendra. Di masa sekarang ini tantangan terbesar buat pertanian dan perikanan itu adalah perubahan iklim. Ya, kemudian akses ke teknologi dan informasi. Ya, sebagaimana kita tahu perubahan iklim saat ini kan sangat berubah drastis. Jadi di bidang pertanian dan perikanan tentu saja berdampak terhadap itu. Jadi itu tantangan dan merupakan challenge buat kita semua. Dan tentang kalau di pertanian tentang biaya bahan baku produksi, kemudian harga ya komoditas yang tidak menentu. Nah, kalau di perikanan itu tentang penangkapan berlebih yang menangkap itu sekarang itu tidak hanya menangkap ikan sebanyak-banyaknya, tapi kualitasnya. Jadi yang kita tangkap itu ikannya dalam keadaan baik dan memang ukurannya sudah layak tangkap. Layak tangkap itu adalah ikan yang memang sudah ukurannya memenuhi ditangkap, yaitu dengan besar atau panjangnya adalah sudah setidaknya 1 kali bereproduksi untuk penangkapan gitu. Itu tantangan terbesar di perikanan dan pertanian gitu, Ibu. gitu. Oke Bu, setelah Ibu jelaskan nih tadi ternyata banyak sekali tantangannya dan tentunya kita sebagai Gen Z ini harus bisa bagaimana sih cara kita mengatasi dari tantangan-tantangan tersebut, misalnya dari perubahan iklim, misalnya tadi menangkap ikan yang sudah layak untuk ditangkap. Nah, sebagai Gen Z apa nih yang bisa kita lakuin Bu gitu? Nah, kalau Gen Z ini kan sekarang kalau Gen Z itu wah rame banget ya. Saya juga ngikutin TikTok. Betul, aku juga betul. punya TikTok. Punya TikTok Bu. Tapi emang TikToknya ini saya agak pasif. Jadi kalau saya terlalu aktif nanti akan sun. Nah, untuk sebagaimana saya ingin menyampaikan nih Mas Hendra bahwa di IPB ya berdasarkan tahun SOTK tahun 2023 peraturan ya di IPB itu ada Tani dan Nelayan Center. Tani dan Nelayan Center. Iya, Tani dan Nelayan Center itu di bawah Wakil Rektor 3 bidang riset, inovasi dan pengembangan masyarakat agro maritim. Betul. Nah, jadi kami ada di bawah WR3 langsung. Nah, monggo ya teman-teman sobat muda sekalian follow ya TikTok kami Tani Nelayan IPB. Tani Ya, Nelayan IPB nih iya. buat para sobat IPB bisa langsung di follow ya Bu ya. Iya, dan setiap hari itu TikToknya selalu ada konten. Jadi social engagement-nya itu 6,75%. Nah, untuk IG-nya juga kita ada gitu, YouTube juga ada. Untuk TikTok dan YouTube itu Tani Nelayan IPB. Kalau untuk Facebook dan IG itu Tani Nelayan Center IPB. Jadi join ya ke kita ya gitu. Pasti selalu ada info-info menarik sekali gitu. Dan satu lagi Mas, ini karena untuk merangkup Gen Z ya, bahwa kita itu ada platform IPB Digitani. Nah, IPB Digitani ini adalah suatu media komunikasi antara petani, peternak, nelayan. Nah, sekarang tambah lagi. Kemarin
2 minggu yang lalu baru selesai webinar tentang quick response pertolongan pertama pada hewan kesayangan. Jadi tambah lagi hewan kesayangan. Jadi ada 690 artikel di IPB Digitani. User ID-nya ternyata 67% itu adalah Gen Z. Jadi ayo login di IPB Digitani dan lihat, akan temukan banyak artikel-artikel menarik tentang pertanian, perikanan, peternakan, hewan kesayangan dan yang lainnya. Nah, jadi saya sampaikan bahwa Gen Z ini apa tantangan terbesar mereka? Lebih sekarang kan mainannya gadget ya, dunia dalam genggaman. Jadi semua informasi ada. Nah, silahkan follow ke platform kami dan juga sosial media kami karena memang terbesar Gen Z itu pasti memanfaatkan HP, kayaknya ketinggalan HP itu sesuatu banget buat betul. Gen Z daripada ketinggalan dompet gitu ya. Jadi saya ke situ arahnya, bahwa memang karena tadi satu tantangan terbesar adalah akses teknologi dan informasi. Dan disitulah kami IPB sudah mulai bergerak dengan platform IPB Digitani untuk menyebarkan semua informasi ke masyarakat secara gratis ya, semuanya untuk masyarakat Indonesia. Jadi silahkan Gen Z untuk mengaksesnya, memanfaatkannya. Kita bisa komunikasi langsung, konsultasi bisa langsung Mas Hendra. Misalnya Mas Hendra nanya, bagaimana ya, karena Mas Hendra dari pengolahan ya. Dari pengolahan, betul. Pengolahan. Bagaimana membuat filet ikan yang menarik sehingga harga jualnya tinggi, karena Gen Z juga banyak sekali yang sekarang entrepreneur kan gitu. Betul. Jadi gimana produk-produk pertanian, perikanan, peternakan bisa mudah gitu ya kita pasarkan melalui akses teknologi informasi. Baik. Nah, itu Gen Z tadi udah didengarin nih buat sobat IPB semuanya. Kita sebagai Gen Z nih harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Terlebih sekarang udah dikasih juga platformnya sama IPB, Tani Nelayan IPB ya Bu ya? IPB Digitani platformnya Mas. Platformnya IPB Digitani. Nah, buat sobat IPB semuanya selaku Gen Z bisa banget manfaatin hal tersebut. Nah, Ibu, sekarang kan kita juga terhadap teknologi ini kan udah sangat berkembang gitu. Betul. Ya Bu ya. Nah, terus kira-kira apakah nantinya dapat mengubah sistem dari pertanian yang mungkin stigma orang tentang pertanian yang sangat kuno gitu. Pertanian ini mencangkul, berkotor-kotoran. Tapi sekarang dengan teknologi ataupun perikanan yang mungkin orang beranggapan perikanan itu hanya amis gitu kali ya Bu. Kira-kira dengan adanya teknologi ini apa sih Bu yang bisa kita update nantinya, upgrade ke depannya gitu dengan memanfaatkan teknologi gitu. Oke. Zaman sekarang ya teknologi dengan udah semakin luar biasa ya. Untuk pertanian sekarang ada pertanian presisi. Wah, nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri ya sejak tahun 2010 itu memanfaatkan pekarangan rumah saya yang kecil itu untuk hidroponik dan aquaponik Mas. Jadi aku nggak perlu kotor-kotor, udah menggunakan rock wall. Jadi kita bisa urban farming itu dilakukan di rumah kita sendiri. Jadi untuk ketahanan pangan di rumah sendiri. Karena krisis terdepan ini dunia malah itu adalah krisis pangan. Nah, betul. Gimana caranya Gen Z ini bisa? Oh, aku bisa gitu. Nah, bagi yang masih nggak kos, yang kecil aja gitu, skala kecil aja hidroponik ya, taruh di kos-kosannya. Nah, itu bisa. Tanaman yang disuka apa? Bisa ada pakcoy, kangkung, bayam. Nah, itu bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukannya di suatu ruangan, nah contohnya ada sudah di Agribusiness Technology Park. Ya, itu ada satu ruangan khusus untuk pertanian presisi. Jadi semuanya dikontrol, suhu, kelembapan gitu ya. Dan silahkan ya datang ke ATP IPB ya gitu. Ada di kampus IPB Darmaga. Kita bisa melihat secara langsung semuanya presisi dan tidak berkotor-kotor, nggak perlu nyangkul, nggak perlu deh gitu pakai baju kemeja kayak Mas Hendra sekarang ini, pakai batik juga boleh gitu ya, kita langsung tanam letakkan pada di netpot masing-masing dan itu dikontrol, semuanya dikontrol, bisa dari ruangan beda, oh suhunya sekian, oh pertumbuhannya sekian, itu bisa. Perikanan sama Mas. Perikanan sekarang ini yang sudah menuju ke unicorn startup ya, itu aviary. Untuk memberikan pakan ikan secara dia dia teratur, kita tergantung mengukurnya dengan menggunakan smartphone kita. Oke, kita bisa memberikan makannya misalnya sehari 4 kali, jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, kemudian 6 sore, 12 malam. Nah, itu dia akan sendirinya. Jadi kita sudah masukkan sistemnya. Nah, nanti setiap jam yang sudah kita set itu dia akan otomatis memberi makan ke ikan di kolam begitu. Jadi itu luar biasa. Sekarang jangan takut untuk bergerak ke bidang pertanian perikanan.
tidak perlu berkotor-kotoran, tapi semua bisa, cuan juga bisa didapat. Betul. Itu intinya. Setuju banget sih Bu sama itu. Karena sekarang dengan adanya teknologi ini kita bisa kayak one click one solution gitu kan. Yang satu klik tuh udah menjawab semua masalah yang ada gitu ya Bu ya. Nah, Ibu nih sebagai dosen terutama gitu kan bergerak di bidang pendidikan gitu. Menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu peran pendidikan ini terhadap petani ataupun nelayan biar kita nanti bisa sukses gitu ke depannya gitu. Oke. Nah, kita sekarang tentang ininya Mas, kurikulum dan mata kuliahnya. Nah sekarang IPB di tahun ini kan ada data science, kemudian ada artificial intelligence. Betul. Begitu ya. Itu sangat menarik sekali. Di pertanian, Fakultas Pertanian itu ada 5 program studi. Satu lagi tambah nih smart agriculture. Smart agriculture, betul sekali. Itu smart agriculture semuanya smart. Smart itu berarti semuanya terpresisi. Semuanya menggunakan bisa IoT, sensor begitu ya. Nah itu semua kita muat ke dalam bahan mata kuliah yang kemudian kita ajarkan per tatap muka. Tentu saja didistribusikan per 14 kali tatap muka. Begitu juga di perikanan. Di perikanan semua nih kami juga di perikanan ada 5 program studi ya, baik budidaya, pengolahan, kemudian teknologi manajemen dan perikanan tangkap begitu ya, kemudian manajemen dan ilmu dan teknologi kelautan. Ilmu dan teknologi kelautan sekarang banyak sekali inovasinya. Bagaimana membuat bisa membuat suatu alat yang mengontrol keberlimpahan suatu sumber daya di perairan, membuat robot bawah air. Nah, itu teman-teman ITK. Kami di PSP juga sekarang membuat tentang smart fisheries begitu ya. Bagaimana kami dapat membuat satu alat tangkap yang bisa mendeteksi sudah ada ikan di situ gitu ya. Kemudian jenisnya apa? Jadi smart alat tangkap begitu ya. Dan juga alat bantu penangkapan. Teman-teman di budidaya juga bagaimana memanfaatkan keramba jaring apung dengan tentu saja sangat presisi ya, menggunakan sensor gitu. Teman-teman manajemen dan kemudian pengolahan juga ya. Sekarang sudah membuat filet-filet itu yang semuanya sudah sangat terkontrol ya, sehingga nilai jualnya tinggi dan tentu saja mendapatkan keuntungan berlebih. Jadi kami memang semakin meng-approve tentang mata kuliah dan kemudian juga mengajarkan secara langsung. Jadi dalam rangka sekarang ini ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Betul. Ya. Itu mahasiswa bisa memilih aku mau magang di mana ya, di industri mana, industri pengolahan, industri penangkapan. Bahkan tahun 2021 ya 4 mahasiswa saya langsung di industri penangkapan ikan. Jadi ikut dia magang di perusahaan dan ikut juga melakukan penangkapan 3 bulan di laut. Mereka excited banget yang bilang, Bu, aku happy banget. Jadi aku punya pengalaman bagaimana menangkap ikan di laut selama 3 bulan. No connection, nggak bisa telepon orang tuanya. Tapi alhamdulillah selamat dan kemudian mereka memiliki bekal yang baik untuk di bidang tentu saja pertanian perikanan. Jadi semuanya tentu saja kami dedikasikan mengikuti perkembangan zaman untuk mata kuliah, malah ada juga sekarang prodi baru gitu ya, dikaitkan dengan perkembangan. Jadi kami selalu mengikuti perkembangan. Jadi nggak kudet ya kami. Betul. Jadi peran pendidikan ini sangat berimpact lah ya Bu terhadap pertanian dan tentang nelayan untuk di masa depan seperti itu ya Bu. Jadi kita nih sebagai mahasiswa juga nih teman-teman semuanya Sobat IPB harus mengikuti kegiatan perkuliahan yang dengan benar. Jadi kita juga bisa manfaatin misalnya salah satu program Merdeka Belajar biar kita setelah mendapatkan materi di kuliah kita bisa implementasi langsung kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih Bu langkah yang dapat kita ambil sebagai Gen Z ini agar kita tuh lebih aktif dalam pertanian ataupun tentang perikanan yang ada di Indonesia nih Bu gitu. Oke. Langkah-langkahnya tadi karena tidak bisa lepas dari gadgetnya gitu ya. Nah, ayo gitu mulai cari konten-konten yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, ya peternakan hewan kesayangan. Jadi konten-kontennya ya konten kreator kan sekarang gimana caranya? Konten aku apa ya hari ini gitu ya. Kontennya nggak usah jauh-jauh. Jadi monggo cari gitu tentang pertumbuhan, mungkin pertumbuhan tanaman di hidroponik. Itu kalau dijadikan konten, wah itu keren banget gitu ya. Saya ada beberapa tuh konten itu di YouTube saya gitu ya tentang hidroponik karena saya memang ada
praktisi hidroponik begitu ya sejak 10 tahun lalu. Terus juga di bidang perikanan. Nah, perikanan kita lihat konten-kontennya bagaimana perkembangan ikan begitu ya. Kemudian hasil-hasil produk olahan semuanya dijadikan konten dan letakkan di media sosialnya masing-masing. Jadi wah itu pasti keren banget. Jadi semua jadi akan terlihat, oh ternyata pertanian, perikanan, peternakan, hewan kesayangan itu suatu konten yang menarik, bukan hanya yang sekarang ya kita tahu sendirilah konten-konten yang sekarang berkembang begitu. Betul, ya. Jadi betul. monggo jadi ya bidang-bidang pertanian, perikanan, peternakan begitu ya. Hewan kesayangan itu banyak banget kontennya. Ayo kita explore, kita letakkan di media sosial. Nah, supaya kita Gen Z ini ya tetap bisa membantu pemerintah kita Indonesia dengan konten-konten ini sehingga petani, peternak, nelayan juga ikut berdampak. Jadi mereka happy. Jadi nih anak-anak KKN lagi pada Iya, ini betul, nih Mas. betul. Ya, anak-anak KKN akan kembali. Nah, itu mereka konten-konten di tempat lokasi desanya masing-masing itu wow, itu banyak banget pasti kontennya. Saya yakin banyak banget gitu. Nah, buat itu kontennya dieksplor di medsos ya, di tag kita IPB ya, kemudian ya kita sampaikan jadi sehingga halayak luas tahu begitu tentang pertanian, perikanan, peternakan dan hewan kesayangan gitu. Betul. Berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya media sosial ini sangat melekat dengan Gen Z ya Bu ya. Jadi memang ini sangat berperan penting lah terhadap kemajuan pertanian dan perikanan di Indonesia. Terlebih sebagai Gen Z kita harus bisa manfaatin platform tersebut kayak gitu. Oke nih Bu, menurut Ibu nih, apakah benar bahwa bisnis baru seperti pertanian perkotaan ataupun dengan perikanan berkelanjutan ini menjadi peluang bagi generasi Z ini Bu? Atau Gen Z gitu? Gen Z. Wah ini benar berpeluang sekali gitu. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya ya bahwa kami sekarang ini kemarin aja baru saya berangkat ke mensosialisasikan IPB Digital nih ke kelompok tani hutan. Jadi sekitar ada 30 petani dan 5 orangnya berarti sekitar 5% itu adalah petani milenial. Masih muda-muda. Saya juga tanya, "Kenapa kamu tertarik?" Saya tertarik, Bu, karena di sini di Cibodas ini bahan-bahannya wortelnya, kubisnya, brokolinya itu sangat fresh segar-segar sehingga ini adalah sumber sayuran yang baik untuk kita semua masyarakat dan ini bisa dieksplor dan kami rencanakan ini bisa sampai diekspor begitu, bukan hanya untuk di Indonesia saja. Nah itu salah satu ini ya Mas peluang begitu yang bisa Gen Z dapatkan. Nah kemudian untuk di perikanan tadi seperti contoh saya sudah sampaikan e-fishery begitu ya. Kemudian Aruna Fishlok itu generasi muda Gen Z-nya Indonesia gitu yang sekarang wah udah kalau nggak salah sih udah menuju ke unicorn untuk Fishlok dan e-fishery gitu ya. Jadi monggo kita tentu saja membuat ya satu ya kegiatan bisnis yang nggak usah yang jauh-jauh. Kalau Mas Hendra di bidang ini pengolahan gimana nih ya misalnya ikan sidat ya, packing dari ikan sidat ini bisa kita ekspor ya, kita packing kemas dengan baik. Ikan sidat kan di Pelabuhan Ratu banyak tuh Mas ya. Kita packing kemudian itu diekspor. Wah itu udah penghasil banget gitu. Monggo. Jadi teman-teman juga yang backgroundnya bidang perikanan ya dan pertanian tentu saja peternakan silahkan fokus ke bidangnya masing-masing gitu ya atau boleh sekarang saatnya bersinergi Mas. Betul. Ya mari bersinergi gitu ya. Saya sudah sering bersinergi dengan dosen-dosen yang dosen Ilkom IT gitu untuk gimana caranya bisa memanfaatkan sensor dan IT untuk menangkap ikan gitu. Saat ini saya sedang kolaborasi dengan universitas lain malah untuk seperti itu. Jadi Gen Z itu selalu saya libatkan dalam pengembangan inovasi-inovasi yang saya sendiri juga sudah mengembangkan inovasi gitu. Gimana caranya nangkap ikan pakai suara. Nah, itu inovasi saya tuh, Mas. Nangkap ikan dengan suara. Iya. Gimana tuh Bu? Biar Sobat IPB juga tahu nih Bu. Iya, jadi nangkap ikan pakai suara selama ini rumpon, namanya rumpon, alat bantu penangkapan. Selama ini tracknya ya untuk memikat ikannya adalah daun-daunan, daun nipah, daun kelapa gitu ya. Nah kemudian saya berpikir, wah ini kelihatannya daun-daunan ini jika tidak selalu ditanam gitu ya, dia akan habis. Memang benar di satu wilayah saya melihat, wah ini kok pohon kelapanya tinggal batang-batangnya aja nih. Ternyata daunnya diambilin terus untuk setiap bulan memang untuk menambah di rumpon. Akhirnya terbersit, gimana caranya kita menggunakan satu teknologi
tidak menggunakan daun-daunan. Akhirnya kami menggunakan frekuensi suara. Tim penemu itu adalah saya sebagai ketua, kemudian Profesor Indra Jaya dan Profesor Mulyono S. Baskoro menemukan bahwa oke, kita pakai frekuensi suara untuk memikat ikan. Jadi selama ini kami sudah coba di 10 provinsi gitu ya, dan juga dimanfaatkan di 10 provinsi. Jadi bunyi tertentu, frekuensi tertentu memikat ikan cakalang datang. Nah, kemudian ikan cakalang jadi ada kepo, Mas, ikannya ini kepo ya. Jadi kalau di dunia perikanan namanya tikmotaksis, sifat ikan ingin mengetahui. Itu apa sih, kemudian datang berkumpul dan kemudian nelayan tinggal bisa memancing, bisa menggunakan jaring pursen atau gillnet gitu. Jadi itulah inovasi kami yang alhamdulillah juga sudah kami sampaikan di Madagaskar. Tahun lalu saya 2 minggu di Madagaskar mengenalkan rumpon. Ngajarkan 50 orang nelayan di Pulau Anakao di Madagaskar ya bagaimana membuat rumpon ya. Jadi saya mengajarkan memang di sana masih tradisional, jadi saya mengajarkan rumpon yang menetap. Jadi menggunakan daun kelapa, mengajarkan cara mengikatnya, kemudian meletakkan di perairan, dan rumpon portable-nya saya kenalkan dengan beberapa menteri di Madagaskar, dan kemarin tuh yang hadir sekitar 30 negara kepulauan di Madagaskar gitu. Jadi inovasi kita IPB juga sudah sampai ke luar negeri gitu. Betul. Mas. Jadi ayo Mas Hendra ya ke bidang perikanan atau pertanian, silahkan Gen Z kan ya Mas Hendra ya. Karena kebetulan saya di pengolahan juga nih Bu, kayak sangat saya suka sih Bu sama materi-materi yang diajarin juga gitu. Kayak gimana cara kita manfaatin, bahkan dari limbah cangkang udangnya ternyata masih banyak hal yang bisa kita eksplor dari yang notabene adalah sampah gitu. Kalau orang ngelihatnya dari yang tidak bernilai bisa bernilai lagi gitu kan ya. Itu mungkin kita sebagai Gen Z juga bisa manfaatin itu sih gitu kan ya. Berarti memang nyata ya Bu ya terhadap tentang pertanian perkotaan ataupun perikanan berkelanjutan ini memang memiliki peluang bisnis yang baik untuk masa depan seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira gimana sih Bu cara menarik minat Gen Z ini tuh untuk terus mengeksplorasi dan memilih karir di bidang pertanian ataupun di bidang perikanan gitu Bu. Dan mungkin Ibu juga bisa ngasih nih kepada Gen Z semuanya yang pada nonton, sobat IPB semuanya, tentang ayo kita masuk ke dunia pertanian dan perikanan ini karena pada dasarnya itu fun gitu, menyenangkan gitu, dan kita bisa manfaatin teknologi untuk hal tersebut gitu. Siap ya. Yang jelas tentu saja kami gitu ya di tim Tani dan Nelayan Center tadi, TikToknya jangan lupa ya follow Tani Nelayan IPB ya, TikToknya Tani Nelayan IPB, cepet follow ya gitu ya. Dan jangan lupa platform IPB Digitaninya ya, login dan masuk sehingga kamu bisa mendapatkan banyak informasi di situ begitu ya. Nah kemudian saya minta sih ya ke Gen Z untuk bisa selalu gitu ya, tadi itu membuat konten-konten yang di bidang pertanian, perikanan, peternakan gitu ya. Nah kalau saya lihat program kreativitas mahasiswa PKM juga banyak ya yang mengarah, ini kan Gen Z semua ya karena para mahasiswa itu yang membuat PKM, itu membuat di bidang inovasi-inovasi pertanian, perikanan, peternakan, macem-macem, keren-keren banget. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa yang membuat PKM yang sudah di bidang pertanian, perikanan dan hewan kesayangan, teruskan itu dan jadikan startup ya, karena Pak Presiden Jokowi ya meminta banyak startup dari Gen Z yang tentu saja di bidang kita untuk memanfaatkan kearifan, bahan-bahan yang ada di kita, dan kemudian kita teman-teman semua kan bisa jadi pengusaha gitu. Betul. Startup itu setidaknya ada 5 orang satu tim. Ada CEO-nya, CTO-nya, CPO-nya, CMO-nya ya, marketing officer dan financial officer. Jadi 5 orang satu startup. Wah, itu akan keren banget, monggo diteruskan gitu. Jadi itu akan membuat negara kita makin banyak startup dan juga yang tentu saja di bidang yang kita tentu saja pelajari ya gitu,
bidang pertanian, perikanan, peternakan dan hewan kesayangan gitu Mas. Baik Ibu, oke. Sepertinya dari tadi kita sudah ngobrol banyak hal tentang pertanian dan perikanan terhadap Gen Z gitu ya Bu. Mungkin sobat IPB juga sudah mendengarkan bagaimana sih point of view dari seorang tenaga pendidik seperti Ibu gitu kepada Gen Z gitu kan ya Bu. Nah mungkin sobat IPB semuanya sudah mendapatkan ilmu dari Ibu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada Ibu karena Mas Hendra udah sharing nih sama kita gitu. Jadi membuka pikiran kita lagi ternyata kalau pertanian dan perikanan itu tidak hanya sekedar hal-hal yang mungkin mindset orang tentang pertanian perikanan selama ini belum terbuka seluas itu gitu ya Bu. Baik Ibu, berakhir sudah podcast kita kali ini. Saya Hendrawan Saputra dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.